tidak pakai masker 500.000. Mulai yang denda ya saya. Yang sini, yang si warung kopi A ini untung kena gerbek. Akhirnya saya kan di warung kopi B punya waktu buat melarikan diri. Ini polisi pelakunya polisi ini hari ini sama cari di video saya. Oke. Santai Kang. Wes ya? Si Ro Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali lagi ke Bincang Santri di Pustaka Santri. Kali ini bersama Mas Muhaimin sama Mas Hasbi. Nah, teman-teman santri dua orang ini ya yang sedang mondok di Malang. Jadi hari ini Malang Raya diberlakukan namanya PSBB. Apa itu PSBB? Mas Imin. PSBB itu kepanjangannya apa ya? PSBB itu kepanjangannya pembatasan sosial berskala besar. Nah, pembatasan sosial berskala besar. Jadi kita nanti akan memberikan informasi buat teman-teman terutama yang masih berada di Malang dan bagi masyarakat luar Malang Raya yang akan ke Malang di akhir-akhir ini. Jadi nanti kita akan membahas tentang peraturan-peraturan PSBB, terus apa saja yang tidak boleh dilakukan saat PSBB bersama dua teman saya ini. Oke, silahkan Mas Muhaimin. Jadi PSBB itu nanti gimana Mas kalau di 3 kota itu? Kota Malang, Kota Batu, sama Kabupaten Malang. Ya. Atau bisa disebut Malang Raya ya. Langsung kita sebut Malang Raya aja ya biar enak. Siap. Kalau di sini ya, ini dari yang diterbitkan Polres Malang. Ini ada 6 poin. Ini langsung saya sebutkan ya. Yang pertama, dilarang melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Kalau ini sudah sejak dulu ya. Sudah. Sebelum PSBB sudah dilaksanakan. Ya, sudah dilaksanakan. Termasuk di pondok-pondok juga teman-teman santri banyak dipulangkan dan ada 1-2 saja yang di pondok Yang tidak pulang. karena masih ada pekerjaan atau nggak bisa pulang. Oke, lanjut. Terus kemudian di tempat kerja atau instansi dilarang dilarang bekerja dengan jumlah yang normal. Maksudnya? Perusahaan atau instansi dilarang pekerjaan pegawai di kantor atau dengan jumlah yang normal. Kemudian yang kedua, di tempat kerja, perusahaan atau instansi dilarang mempekerjakan pegawai di kantor dan atau dengan jumlah yang normal. Kemudian yang ketiga, itu di kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing. Di rumah saja, tidak ada masing-masingnya. Kemudian yang keempat, di tempat umum. Tempat atau fasilitas umum ditutup untuk umum, kecuali tempat pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Kemudian yang kelima, kegiatan sosial budaya. Dilarang melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Kemudian yang keenam, pada moda transportasi. Kendaraan dilarang mengangkut jumlah penuh, harus dibatasi 50%. Berarti kalau isinya 10, itu yang naik cuma boleh 5 ya. Oh, ngono ya. Ya. Oke. Jadi di sini ada 6 poin yang dilarang selama PSBB di Malang Raya. Kalau menurut sampean ada nggak yang muskil? Yang masih bingung? Nomor 2 yang di tempat kerja. Kan sampean kan sebagai pekerja juga ya. Oh ya. Ya gimana itu? Ya, saya bukan pekerja di perusahaan ya. Kalau menurut saya ini yang dimaksudkan ini kan dilarang mempekerjakan pegawai di kantor dan atau dengan jumlah yang normal. Jadi kalau saya kerjanya di jalan. Kantornya jalan berarti ya? Enggak. Jadi saya itu kerjanya itu kerja lepas juga ada. Terus pernah juga ikut salah satu
apa itu loh Tim. yang ojek itu loh. Oh, ojek online. Iya, Ojol. pokoknya ojol. Ojol ya. Pernah juga jadi ojol. Kan kalau sekarang ojol itu nggak boleh narik yang bonceng orang. Bolehnya Bolehnya cuma yang pengantar GrabFood. GrabFood Buat ya. sama itu ya. Enggak apa-apa disebut los. Sama pengantaran barang doang. Mulai tanggal 17 ini. Berarti hari ini mulai. Iya, Berlaku. mulai hari ini nggak boleh. Terus tadi juga ada orang-orang yang di jalan yang bonceng-bonceng yang di jalan. Yang bonceng-boncengan tadi pas waktu keluar kalau di Kota Malang sih berapa tadi ada yang nggak begitu ketat. Iya. Tapi tadi saya lihat di beberapa video di IG itu ada yang ketat. Jadi di pasar-pasar itu ada beberapa polisi yang bawa corong toa. Oh iya, toa. Iya itu. Toa. Nah itu Buat pengumuman. itu Bawa mic. ya itu diumumkan untuk hari ini tidak apa-apa boncengan, tapi mulai besok harus sendiri-sendiri kalau naik motor. Berarti hari-hari sebelum tanggal 17 hari ini itu ada sosialisasi dari Polres Malang. Seperti itu atau gimana? Menurutmu? Kalau saya rasakan nggak ada. Belum ada. Nggak ada. Itu Nggak ada apa sampai nggak tahu. nggak ada menurut saya. Mungkin lihat online. Lah itu Soalnya- online. Cuma berarti online. ini termasuk yang model-model gini ya? Iya. Model gambar. Tapi kalau di lapangan langsung nggak ada. Jadi hari ini langsung eksekusi, terus ada yang melanggar baru diperingatkan. Terus ini ada yang ketiga, ini kegiatan keagamaan dilakukan di rumah. Mungkin termasuk sholat tarawih ya, karena yang kita rasakan ya. Iya. Di berbagai masjid Sholat tarawih. di kota terutama itu sholat tarawih dilakukan di rumah. Bahkan di luar Pulau Jawa yang ini kita keluar dari Malang, di rumahnya Mas Rizky mana Mas? Kalimantan seperti apa? Katanya juga dibatasi. Tidak bisa sholat di masjid tarawih Tarawihnya hanya sama masing-masing. Oh gitu. Memang dijaga atau gimana masjidnya? Atau dikunci? Ya katanya ada apa? Patroli Patroli dari patroli. kepolisian. Dijaga. Jadi lebih ketat lagi ya di Jadi luar pulau. dibubarkan. Enggak Enggak. dibubarkan. Tidak sempat masuk malah. Belum sempat dihimpun. Jadi nggak sempat dihimpun. Tapi kalau di pondok ya terutama yang kita rasakan, kebetulan di pondok sini itu masih jalan ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Maksudnya karena lokasinya memang di desa, nggak jauh dari kota, jauh dari perkotaan. Jadi kegiatan tarawih masih ada dengan batasan waktu yang sangat cepat, istilahnya gitu kan, Iya. dipersingkat. Tapi tetap 23 rakaat. Jangan sampai 8 rakaat kalau tarawihnya. Nggak ada diskon ya? Tidak ada, meskipun kegiatan ini cuma dipercepat gitu aja. Cuma tuh diskon. Enggak lah. Seperti itu mungkin, nggak tahu kalau di tempat lain yang di dekat kota mungkin memang nggak boleh sama sekali. Ya, nah, seperti ada pondok yang dekat salah satu universitas itu di masjidnya kita bahas pondoknya dulu. Di pondoknya itu semua santri wajib pulang. Wajib. Kalau sini kan terserah. Masih ada yang Nah, stay. kalau sana semua wajib pulang kecuali pengurus wajib di sana. Itu teman saya ada yang udah di sana katanya. Tapi kegiatan-kegiatan tetap jalan atau dikurangi juga. Kalau untuk setahu saya sholat Jumat dilarang. Oh. Dilarang. Tidak boleh kan. Oh iya. Bahasanya apa ya kira-kira? Apa ya? Ditiadakan. Ya, Mungkin gitu ya. Diganti. dengan sholat duhur. Ya. Tapi memang seperti itu ya. Nggak Ya. ada sholat Jumat. nggak ada sholat Jumat. Itu padahal di pondok. Tapi emang apa ya, dekat perkotaan dan Rawan lah. rawan. Oke, mungkin yang ketiga, yang keempat ya. Keempat ini di tempat umum. Peraturan di tempat umum pasal 13 sampai 15 itu tempat fasilitas umum ditutup untuk umum kecuali tempat pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Barangkali ini termasuk sembako, Terus sembako, pemenuhan sembako, toko sembako, terus pasar, tapi terbatas. Kalau untuk pasar, kalau setahu saya, tadi saya lewat ya, lewat di daerah
pasar sayur sih. Pasar sayur ini. Pasar sayur Megan. bukan yang di setelah Sawo Jajar. Setelah Sawo Jajar. Aku apa? Tapi kono ya. Pakis apa itu? Masih Malang kota. Kabupaten. Itu perbatasan kalau nggak salah. Di sana gimana? Tetap ramai. Di lapangan masih ramai karena hari ini kan mulai PSBB-nya. Mungkin belum sampai sana. Kemarin kayaknya sempat viral itu yang petani-petani itu buang hasil, nggak buang sih, bagi-bagikan tuh. Sampai hasil panen itu loh, sayur-sayuran ya kan. Terus dikasihkan orang-orang yang lewat jalan itu. Gimana itu juga gara-gara Di mana? PSBB. Di mana? Daerah Pakis ya? Pakis. Mungkin ya situ. Tadi saya lewat itu sampainya pasar memang ada sungai. Terus tak lihat kok kayak sama. Maksudnya sama di video Iya, kayaknya di situ kayaknya. Kan yang viral itu yang sayurnya dibuang. Jangan sampai masuk video itu juga. Saya enggak. Oke, tidak ya. Berarti fasilitas umum terkecuali untuk bahan makan pokok, sembako dan kalau nggak salah ini juga apa jenis kurir ya? Kurir barang kiriman, ekspor impor itu tetap bisa buka. Tetap. Nah, saya soalnya sudah baca gitu loh, maksud saya kasih tahu buat teman-teman yang lain. Sudah baca. Terus yang keempat, sudah yang kelima kegiatan sosial budaya. Ini dilarang melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Nah ini pastilah ya. Iya. Misalnya apa ya? Wayang Nikahan. Wayang. Wayangan. Wayangan nggak oleh ya? Jelas nggak oleh. Maksudnya kumpule itu nggak oleh. Kenduren. Tapi ada sih triknya buat teman-teman yang nikah. Kemarin soalnya ada yang nikah dan dengan jumlah yang terbatas memang dan itu tidak ramai. Berhasil ya? Berhasil. Bisa. Jadi yang mau nikah jangan dirame-ramekan, ditunda saja atau akadnya aja dulu. akadnya dulu terus resepsinya itu bisa. Resepsinya nggak usah daripada dicekel polisi Malang. Resepsinya bisa kok menyusul. Malah irit loh. Malah irit banget Pak. Aku bedek kok mau naik. Jadi nikah di musim corona lebih murah. Oke lanjut. Ini jadi solusi buat jomblo ini. Bisa. Jomblo. Jomblo yang nggak punya modal buat nikah. Tapi kan udah di calon. Oh iya. Ada orang calon. Nah, masih PSBB leran di calon pada kan. Lanjut. Yang keenam ini tadi mode transportasi kendaraan dilarang mengangkut jumlah penuh dan harus dibatasi 50% kalau ini di pamfletnya. Tadi udah sedikit dibahas ya. Tadi kan motor. Mobil angkutan umum. Iya, kalau Gimana itu? angkutan umum tadi saya pas waktu keluar tuh kurang saya perhatikan Mantap. gimana. Kurang mantap. Tapi kelihatannya sih nggak terlalu ketat kalau masalah isi. Soalnya polisi ya juga nggak tega. Mosok. Nah, itu kalau yang di sana tadi loh, Gimana? yang di daerah Sawo Jajar, pintu tol Sawo Jajar yang baru itu kalau dari kabupaten masuk ke kota itu kan ada titik pos, Checkpoint. ya, Checkpoint. ada checkpoint. Itu cuma misahkan roda 2 sama roda 4. Terus ayo pelan-pelan cuma gitu. Tapi ini nggak sampai cek penumpangnya. Enggak, tadi ada yang nggak pakai masker ya Lewatin. tetap. Tapi tetap ada himbauan nggak yang nggak pakai masker atau nggak memenuhi peraturan? Nggak ada. Belum ada. Nggak ada. Tadi kalau pas saya lewat nggak ada, soalnya lancar terus. Nggak. Jalannya lancar. Terus juga nggak ada yang bawa mic atau gimana, nggak ada. Oh, ini ada lanjutannya ternyata. Yang poin 6 tadi tentang transportasi ya. Di sini ada himbauan penerapan untuk transportasi umum itu maksimal 50%, memang seperti itu kapasitas penumpang per angkutan. Jadi misalnya bis itu mengangkut 60 penumpang, dia maksimal hanya bisa mengangkut sekitar 30 penumpang.
Itu pun kalau ada penumpangnya. Soalnya akhir-akhir ini kan memang sedikit sekali ya. nggak ada yang Bisa mudik. Lanjut. Ada lagi yang kendaraan pribadi. Kalau di sini gini Mas, masih boleh beroperasi dengan tetap menjaga jarak antar penumpang. Ini mobil ya. Ya. Berarti Yang nggak menjaga jarak penumpang itu gimana? nah, berarti kita kasih contoh aja. Mungkin boleh ya. Misalnya di mobil Avanza itu kan ada depan, tengah, sama belakang. Itu ada 3 buah baris penumpang. Berarti kira-kira penumpang sopir depan, kiri, kanan, sama belakang 1, belakangnya 1. Mungkin seperti itu. Jadi ada 3 penumpang lah kalau mobil kecil. Kalau sesuai peraturan, tapi kan jarang ya yang seperti itu. Jarang. Kalaupun ada isinya 2 pasti depan-depan semua. Tapi yang punya mobil ya nggak punya motor seperti tadi. Ya, seperti ojek online seperti tadi. Ya. Harus mengangkut barang makanan. Ya belinya cuma itu. Pokoknya maksimal 1 motor cuma ada 1 orang. Itu kira-kira keruan kompetisi di polisi. Kalau tadi enggak. Kalau tadi enggak. Itu kalau di Saudesa. Enggak tahu kalau di daerah lain gimana. Di Batu atau di Malang. Besok coba lagi. Besok dicoba enggak kira-kira? Besok bisa dicoba. Ya, coba lagi. Kebetulan masih ini kan ojek online aktif ya, bukan pasif. Aktif. Libur. Masa libur? Kalau gini kan sepi. Tadi saya jalan bukan ojek online. Apa ya? Kerja yang lain. Oh, siap. Ya, tapi Kerja yang lain tapi di jalan juga. Apa? Ngapain? Ini nggak boleh masuk video kali ini. Nanti aja. Larangan ketika berkegiatan di luar ruang. Berarti outdoor. Ya nongkrong. Nongkrong mungkin ya. Ngopi boleh nggak? Ngopi nggak boleh lagi. Tapi di dalam ruangan loh. Apabila lebih, TNI Polri akan turun tangan jika ditemukan warga melanggar peraturan. Ini kan di peraturan. Kita nggak tahu di lapangannya seperti apa. Ngopi kita bawa sendiri terus kita ngopi di luar mungkin kan ya? Boleh aja kalau kita bawa kopi sendiri terus. Tapi kemarin ada ya yang di sini malah dekatnya UM pas dulu sebelum ini ya. Sebelum ini Belum PSBB. ya. Dulu masih belum melaksanakan PSBB, lockdown dan kawan-kawan. Tapi awal-awal corona melejit itu loh. Iya. Nah itu pas saya aja. Itu pas waktu saya ngopi di dekat salah satu kampus di Malang. Terus itu ada Satpol PP sama polisi itu keliling. Untung itu yang punya warung kopi itu dapat chat dari salah satu teman yang dapat informasi duluan. Ya dapat info terus langsung bilang ke semua, ayo semuanya media ada Sidang. ya. Berarti itu diparangi di lokasi. Langsung itu nanti kan itu udah ada peraturan kalau apa tuh warung kopi harus tutup semua. Aslinya ngono. Nah tapi ada 2 warung kopi yang terbuka itu, situ sama situ. Nah, terus yang sini, yang si warung kopi A ini untung kena gerbek. Akhirnya saya kan di warung kopi B punya waktu buat melarikan diri. Ini polisi pelakunya ini. Polisi ini sama cari di video saya. Oke, mungkin itu ya masalah peraturan ada 6 poin. Dan ini kita lihat teknisnya PSBB yang kita rujuk dari Malang Pos. Dari Malang Pos Banyak nih. Jadi setelah berlaku tanggal 17 sampai 30 itu nanti ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaannya sosialisasi tanggal 14 sampai 16. Nah, seharusnya kan sebelum tanggal 17 itu ada 3 hari untuk sosialisasi. Nah, yang selanjutnya masa sosialisasi dan teguran itu tanggal 17 sampai 19 Mei. Setelah hari ini sampai tanggal 19 besok 3 hari juga itu sosialisasi plus teguran. Gitu. Jadi mungkin pengalaman sampean yang tadi mungkin sosialisasi plus teguran juga. Yang pakai halo-halo itu loh. Polisi halo-halo. Oh, iya, mungkin ya. Mungkin. Gitu.
Terus ada masa teguran dan penindakan. Ini tanggal 20 Mei sampai 31. Penindakan ini berarti sanksi. Iya, udah Mas. Wes fix ya wi. Peraturan sudah dijalankan, kan rencana seperti itu. Lanjut Mas, sanksi-sanksinya Mas. Dibaca. Nah, terus Bahaya ini ini. ada sanksi-sanksinya ya. Ini menurut saya sanksinya cukup Ringan. berat. Berat ya. Berat. Lebih Oke, berat oke. dari enggak bawa SIM. Sama lebih berat dari nggak kerja 2 hari. Nah, ini denda administratif. Nah, yang pertama Rp 200 sampai 500 ribu. Wah. Oke ya. Nah, ini denda ini diberlakukan bagi pengemudi moda transportasi atau pengendara kendaraan pribadi. Itu jadi kalau melanggar tadi ya peraturan menggunakan transportasi kan tadi udah disebutkan. Kalau sampai melanggar dendanya itu dapat 200 sampai 500 ribu. Di sini tidak dijelaskan secara rinci. Mungkin nanti ada anunya sendiri apa ya? Peraturannya. Ada perinciannya sendiri. Iya, di 200 pasalnya lah. Ya, ada pasalnya sendiri. Antara 200 sampai 500 ribu itu pelanggarannya mulai dari ringan sampai yang berat. Kemudian ada denda 500 ribu bagi perorangan, misal tak kenakan masker saat Di tempat umum. Tak kenakan, di tempat tidak umum. mengenakan. Tidak pakai masker 500 ribu. Boleh ya, denda ya saiki. Ya. Berarti ibarat masker itu sama dengan helm nggak? Kalau nggak salah. Di masa Iya, pandemi. kalau dilihat ini ya. Nah, tapi ini nggak harus naik motor loh, Nggak harus naik motor, pakai maskernya. termasuk Kalau pejalan kaki. Iya, soalnya bagi perorangan. Oh, Misal tak kenakan masker di tempat umum. Ini contohnya tidak menggunakan masker. 500 ribu. oke. Nah gitu masker oke. Wi. Itu masker buat setahun. Jadi berarti gini ya, berarti buat teman-teman yang keluar untuk masa ini, masa PSBB ini, diharapkan semua itu wajib pakai masker berarti. Kan seperti itu. Kalau melihat dari sanksinya. Iya. Termasuk teman-teman santri lek metu golek jangan ning pasar wajib maskeran Kang. Karo masih sarungan kok ndak maskeran, ndak oleh, tetap maskeran. Apa sarungnya dia masker ya? Kena. Lanjut. Jilbabnya nggih masker. Iya, cadar. Oh iya, boleh nggak ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Enak ya kalau saya ya. Nah, menurut saya boleh kalau dilihat dari ini loh. Redaksinya. Dari redaksi kita kan ngambil di Malang Pos. Untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa lihat langsung di pasal sih sebenarnya. Masker itu maksudnya gimana? Peraturan masker seperti apa Tapi kalau dilihat dari fungsinya ya bisa aja. untuk menutup. Bisa. Oke, yang selanjutnya Rp 1 juta atau pencabutan izin usaha. Nah, ini bagi pelaku ya, usaha. bagi pelaku usaha. Yang pertama ini ada teguran atau peringatan tertulis dulu. Tapi kalau tetap ngeyel, ini langsung Kayak sampean. kenapa ngeyel? Saya nggak ngeyel saya. Lanjut Pak. Soalnya masih belum ketahuan. Oh, iya, Nggak itu. ngeyel. Nah, ini kalau nggak salah itu dulu ada ya kayak gini, diperingatkan sampai 3 kali toko bangunan loh, kalau Di nggak salah. daerah mana? Gimana itu? Itu tapi bukan daerah Malang sih. Ini cuma sebagai contoh sampai 3 kali. Terus yang ketiga itu langsung izin usahanya dicabut. Kalau mau dapat izin usahanya lagi harus mengajukan surat permohonan. Oh. Itu gitu. Ya kasihan sih sebenarnya. Tapi kan dia karena dia salah juga. Iya. Atau seperti apa? Iya, soalnya kita kalau nggak dapat pendapatan juga gimana ya gitu. Tahu sendirilah gimana. Itu sebelum diberlakukan PSBB. Itu diberlakukan PSBB tapi di wilayah lain. Oh, Di wilayah lain. Kalau di Malang kan baru ini. Untuk penindakannya gimana? Mungkin hampir sama kayak gitu. Ada peringatan dulu, nanti setelah peringatan kok tidak mengindahkan, pasti dilakukan pencabutan izin usaha kalau di sini. Kalau nggak gitu denda 1 juta. Oke, banget. Ya. Kalau saya sih mending dendanya aja. 1 juta nih mas santri ya. Kena gini nikah, Kena. kena. Ya, Biakat. cuma 600 ribu. Nah, yang KUA. 600
sisanya dibuat beli. Kita lanjut, jangan bahas nikah karena masih cari nafkah. Asik. Oke, yang di Kota Malang tadi ya, di Malang Kota. Ini kalau di ini redaksinya gini. Kota Malang ini yang dilarang. Jadi di Kota Malang ya kira-kira. Di Kota Malang. Ini yang dilarang. Jadi yang pertama tak mengenakan masker di luar rumah seperti tadi. Ya. Kedua, mode transportasi umum penumpang lebih dari 50% kapasitas. Nah, tidak boleh. Terus naik kendaraan pribadi roda 2 atau 4 tanpa masker dan tak berjarak. Termasuk yang berboncengan dua pakai kendaraan roda 2, tidak boleh. Dan keempat, warga KTP luar Malang Raya tanpa kepentingan masuk wilayah Malang, tidak boleh berarti. Gimana itu? Kayaknya bisa keluar tapi nggak bisa. Bisa keluar Malang tapi dia nggak bisa masuk. Besok kita pulang. Oke, yang selanjutnya keluyuran pada jam malam 21 sampai jam 4 subuh. Hah? Tidak boleh di Malang, di Kota Malang. Boleh Keluyuran dari jam 21 jam 9 kan? jam Sampai jam 4 pagi. pagi. Heeh. Keluyuran. Keluyuran kan nganggur. Berarti kalau ada Kepentingan. Ya ndak keluyuran tak jenenge. boleh berarti ya. Heeh. Oke, lanjut. Yang nggak boleh lagi di Malang itu operasional tempat hiburan, wisata dan rekreasi. Tutup semua berarti ya. Tutup semua. Itu nggak bisa. Tapi imbasnya mungkin pantai yo resik-resik yo. Para lain bisa nggak? Mungkin. Nggak ngerti aku, belum tahu Para orang. lain tutup udah dari dulu saya udah nyoba. Oh, iya, para yang buka apa ya? Tutup. Tutup. Dulu saya nekat ke sana. Kapan itu? Stop. Udah lama dulu pas waktu Baru-baru ini. Udah lama baru-baru ini. sekitar 1 bulan. Oh iya. 1 bulan yang lalu PSBB berarti. Iya. sebelum PSBB tapi sudah corona di Malang kan ya? Oh, berarti ya member lah. Dan kemarin ada salah satu teman saya yang itu hobinya kan jalan-jalan, wisata. Itu ternyata juga dibatasi banget. Mungkin ya karena ini juga operasional tempat wisata. Bukan hanya di Malang, mungkin di seluruh wilayah seperti itu kan. Iya. Kalau menurut saya. Terus di tempat ibadah ini di Kota Malang menyarankan ibadah di rumah saja. Lek iso ngimami, lek ra iso. Nah itu. Kan resiko lagi. Misalnya sampean jadi bapak, misalnya enggak berani ngimami ya apa? Masuk sholat dewe-dewe. Ya makanya itu belajar. Sejak dini. Paling enggak itu hafal 20 surat untuk salat Oke. tarawih. Siap, Bos. Iya. Nggak perlu sampai 20 surat loh. Cukup 2 surat cukup. Satu surat yang wajib dibaca, surat Al-Fatihah, satunya surat Kulub. Oke. Jadi Ya, buat pokoknya enggak malu. berarti kita harus kasih motivasi teman-teman yang sudah menikah tapi belum paham gimana cara sholat jamaah, sholat taraweh bersama keluarga. Itu kalian bapak-bapak, ibu-ibu cukup dengan surat itu tadi, yang wajib satu Fatihah, yang satunya Qul huwallahu ahad. Itu di bulan-bulan ini nggak masalah. Sah kan ya, Bi? Sah. Terus cepet juga. Atau yang surat yang paling pendek, Apa? Al-Kautsar. Semua 3. Ina atau ina? Oh iya, bisa Itu ina. bisa buat selingan. Sebenarnya. Kalau Tiga. Hmm. Satu surat Al-Fatihah, 2 surat Kulhu, sama satunya lagi Al-Kautsar. Iya. Variasi itu ya cukup. Dan anjuran dari Mas Syekh kalau bisa sholatnya tetap 20 rakaat. Masih 3 surat yang pendek-pendek itu. Masih pendek-pendek. Dan triknya buat para imam ya di rumah itu kalau gampang lupa itu pakai itu. Alah, pakai biting atau pakai batu jumlahnya 10, satu rakaat pindah kanan kan gitu. Oh, biar enggak lupa. Biar nggak lali ya. Sudah rakaat keberapa? Nah. Lanjut. Tempat ibadah yang masih buka terapkan protokol pencegahan COVID-19. Kalau gereja-gereja itu gimana? Enggak tahu saya. Kan kalau di masjid kan nggak boleh tuh Jumatan. Enggak tahu. Nggak ada. Gereja. Coba tahu yang nonton nanti ya. Komen di bawah ya. Kalau di misalnya di gereja di Klenteng atau Pura. pura itu seperti apa ibadahnya dalam kondisi COVID-19
di Malang Raya ini. Kalau di masjid sih kita juga menerapkan termasuk cuci tangan, menyediakan sabun, terus hand sanitizer, meskipun masker, meskipun tidak dipakai juga hand sanitizernya biasanya. Ada body stabilizer. Bilik semprot otomatis itu juga ada semua di masjid. Ya nggak semua sih, tapi protokol seperti itu sudah dijalankan di berbagai masjid di Kota Malang. Yang ketiga, jika terjadi kerumunan warga dilakukan rapid test di lokasi. Jadi kalau ada kerumunan dilakukan rapid test di lokasi. Ini saya belum tahu seperti apa rapid test. Lanjut. Tempat usaha, segala jenis tempat usaha tutup kecuali menjual sembako seperti tadi ya. Nah, mal bisa buka tetapi hanya tenan sembako, berarti menyediakan sembako saja. Toko-toko yang menyediakan sembako di mall itu masih tetap buka. Matos bukan enggak? Burung tahu lebu matos. Dan sembako saya nggak pernah ke Matos. Resiko. Santri. Indomaret tetap buka ya. Indomaret buka ya. Ini ada lagi PKL, pedagang kaki lima, restoran, tempat rekreasi, tempat hiburan, hotel tutup. Tempat makan tutup berarti ya? Hotel tutup. Hotel tutup sejak sebelum ini. Udah lama tutup. Banyak yang ke PHK. Mengeluh. Kasihan ya. Kemarin saya di daerah MCP, Malang City Point. Kenapa? Itu ngobrol sama salah satu yang jaga parkir, dan di hotel itu ada banyak pekerja yang memang dipulangkan. Ya, semoga di situ dapat Kerjaan yang lain. lain ya. Kita kan tetap, kalau bisa ya tetap berusaha apapun itu. Ya, kita lanjut. Yang pasar 24 jam ini, Pasar Gadang, menerapkan physical distancing. Kalau di Indomaret kan kita lihat di depan kasir itu ada plastik biasanya, atau penutup helm. Mungkin di sana juga harus seperti itu juga. Tapi kalau lihat lapak-lapaknya kayaknya Nggak memungkinkan. kalau plastik enggak, mungkin cuma jaga jarak aja. Ya, kalau cuma jaga jarak masih memungkinkan. Tapi kalau lihat keramaiannya Pasar Gadang pas waktu jam sibuk ya sulit. Nggak bisa. Ya, kalau pas waktu jam sibuk, tapi nggak tahu kalau musim gini kan banyak orang yang nggak keluar. Oke. Kalau ini ada lagi ya buat teman-teman. Tadi pasar 24 jam, yang ini pasar pagi sore. Jadi pasar setengah hari. Itu di daerah Ororodowo, Sawo Jajar, Klojen dan lain-lain. Itu menerapkan sistem ganjil genap sesuai nomor bedak. Beda. Nomor bedak. Beda. Itu berarti kios-kiosnya ganjil genap. Ya, di sini. Itu untuk pasar pagi sampai sore. Dan yang terakhir, ini mobilitas warga. Wilayah Malang Raya wajib tunjukkan KTP dimanapun kalian keluar, harus membawa KTP. Ngunui ning kene wajib menunjukkan KTP. Ketika Mobilitas. kemana-mana. Masyarakat luar Malang Raya maksudnya, itu bawa surat tugas kalau memang masuk daerah Malang Raya. Mungkin termasuk kurir, pengiriman sembako, itu ada surat tugas itu. Kita tunggu saja setelah ini tanggal 19 ke atas. Nanti kita update lagi. Oke, ini tadi kita ambil dari pamflet yang diedarkan oleh Malang Pos, dan yang awal tadi dari Polres Malang. Ini kalian bisa lihat di Instagramnya Polres Malang Official atau di Facebook Polres Malang. Tadi yang saya baca sama teman-teman itu dari sini. Oke, mungkin pesan dari teman-teman, menurut kalian seperti apa dengan kondisi seperti ini di Malang Raya? Kan kita ini semua di luar Malang. Kebetulan masih tetap stay di Malang. Kalau menurut kalian seperti apa? Kalau saya dulu ya. Kalau saya sebagai, kan saya masih kuliah, mahasiswa, masih belum ada keluarga. Ya cuma mikir cepat lulus gitu. Terus kan sekarang kuliah bisa online. Jadi kalau untuk saya sih masih oke-oke aja. Soalnya masih ada cara lain biar bisa kuliah gitu. Tapi kalau untuk
orang asli Malang sih, kalau saya jadi orang asli Malang yang udah punya keluarga terus nggak bisa kerja, itu pasti banyak yang ngeluh. Pasti banyak yang ngeluh. Kasihan sih kalau saya. Tapi mungkin ini juga salah satu cara dari pemerintah kan. Iya. Berarti kan kita wajib mendukung juga. Iya, kita wajib mendukung, tapi ya wis itulah, gini aja ya, dijalani aja. Rezeki itu percaya aja, itu pasti Tawakal. ada. Iya, rezeki Tawakal pasti Allah. ada. Ya, kita doakan aja teman-teman yang mungkin kesulitan rezeki itu ada jalan lah buat cari rezeki. Amin amin. Kalau Mas Hasbi seperti apa? Gimana? Nah, menurut Samen dengan adanya PSBB, Pandangan. Kan awak wong Malang adoh loh. Kalau menurut saya ya yang sabar aja. Sabar. Buat teman-teman yang senasib dengan saya, kan jauh ya rumahnya. Mana rumahnya? Kan Kalimantan ya. Oke. telat pulang. Akhirnya nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Jadi sabar aja. Semoga cepat berlalu. Badai pasti. Itu aja. Itu aja. Oke, terima kasih Mas Hasbi. Kalau saya sendiri sih gini, kalau saya dari sudut pandang teman-teman santri ya, teman-teman santri yang masih di pondok dan dia nggak bisa pulang atau khawatir kalau sudah pulang nggak bisa masuk Malang, menurut saya ya kita jalani aja. Kalau kita di pondok, toh di pondok juga kita juga masih ngaji. Toh buat teman-teman yang nggak bisa ke sini, nggak bisa ke Malang, Bisa tetap ngaji lewat online. daring ya, online. Dan akhir-akhir ini banyak sekali pondok-pondok yang menyediakan, apa sih kok menyediakan ya kata-kata, menyelenggarakan ngaji online. Jadi lewat Facebook, lewat YouTube, lewat audio Facebook atau audio podcast. Itu alhamdulillah banyak sekali. Dan teman-teman yang nggak bisa ke Malang jangan khawatir kalau masalah ngaji, masih bisa ngaji, tergantung niat kalian. Tergantung niat kalian. Tapi memang seperti itu. Jadi ya kita jalani masing-masing profesi tujuan. Sing omahe adoh luar pulau malah nggak bisa pulang karena tiket sudah kosong atau nggak ada pelayaran ke rumah, itu ya sing sabar. Kan ngono Mas Hasbi. Ya, gitu. Support kan Bapak? Support. Alhamdulillah. Kalau Mas Hasbi ini udah bisa cari rezeki sendiri ya. Ya wes, jadi nggak perlu gimana dari dulu. Oh iya. Buat yang rumahnya di sekitar Kota Malang, ya taati peraturan, nggak usah ke pondok. Kalau memang di pondok itu ada peraturan, nggak boleh balik ke pondok kecuali dengan izin dalem atau seperti apa, pengurus dan lain-lain. Ngono Kang? Ya, begitu. Memang Siap. sebisa mungkin protokol tetap dijalankan. Pasti. Tapi peraturan itu pasti ada apa itu namanya? Apa? Toleransinya. Toleransi. Kalau itu mendadak. Darurat. Ya, darurat. Pasti ada toleransinya kalau darurat. Oke, siap. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton podcast kita, dan ini sifatnya informatif, jadi untuk memberikan penjelasan ke teman-teman yang mungkin belum tahu agenda PSBB dimulai hari ini sampai tanggal 30. Terima kasih, jaga terus kesehatan kalian dan stay at home, stay at pondok, ngaji terus meskipun di rumah, ngaji terus meskipun di pondok. Ngono ya. Sip. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.